Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dengan NIM S1S12221. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode numerik. Nah, metode numerik itu adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa. Dalam kurung ini tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, tujuan dari digunakannya metode numerik itu untuk membantu dalam menyelesaikan sebuah formula atau eh, penyataan matematika yang tidak bisa diselesaikan dengan cara atau metode yang sederhana. Nah, untuk yang poin pertama, metode numerik dalam bidang rekayasa. Dalam bidang rekayasa, kebutuhan untuk menemukan solusi persoalan secara praktis adalah jelas. Dari kacamata rekayasawan, masih tampak banyak cara penyelesaian persoalan matematik yang dirasa terlalu sulit atau dalam bentuk yang kurang konkret. Nah, bentuk yang kurang konkret ini maksudnya ada sebuah penyataan atau persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan metode yang sederhana. Jadinya persoalan tersebut atau penyataan tersebut bisa dibilang masih belum mencapai eh, bentuk yang final atau bentuk terakhirnya. Nah, bagi rekayasawan itu solusi yang diperoleh secara analitik kurang berguna untuk tujuan numerik. Persoalan rekayasa dalam praktiknya tidak selalu membutuhkan solusi dalam bentuk fungsi matematika menerus atau continuous. Nah, jadi bagi rekayasawan itu lebih memilih untuk menggunakan metode numerik sehingga dapat menyelesaikan bentuk yang kurang konkret ini. Nah, sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi, kalau metode numerik itu merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau sebuah formula yang tidak bisa diselesaikan dengan metode yang sederhana. Terus masuk ke poin kedua, metode numerik untuk persoalan matematika yang rumit saja. Nah, tentu saja jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena walaupun metode numerik yang digunakan itu kebanyakan untuk persoalan matematika yang cukup sulit, tapi tidak menutup kemungkinan kalau metode numerik juga bisa digunakan untuk persoalan matematika yang sederhana, yang juga dapat diselesaikan dengan metode analitik, maupun persoalan matematika yang tergolong rumit, yang metode analitik pun belum tentu dapat menyelesaikannya. Sebagai contoh, dengan metode numerik, kita dapat menghitung integral akar 1 plus cos kuadrat x dx dari nilai pi sampai 0. Sama mudahnya menghitung integral 2x kuadrat dx dari 1 sampai 0. Poin ketiga, peranan komputer dalam metode numerik. Komputer berperan besar dalam perkembangan bidang metode numerik. Hal ini mudah dimengerti karena perhitungan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmatika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, plus membuat perbandingan. Penggunaan komputer dalam metode numerik antara lain untuk memprogram. Langkah-langkah metode numerik diformulasikan menjadi program komputer. Program ditulis dengan bahasa pemrogram tertentu seperti Fortran, Fortran, Pascal, C++, Basic, dan sebagainya. Selain mempercepat perhitungan numerik, dengan komputer kita dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat perubahan beberapa parameter. Solusi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah-ubah nilai parameternya. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Mengapa harus mempelajari metode numerik? Di sini ada 4 alasan kenapa kita harus mempelajari metode numerik. Yang pertama yaitu metode numerik merupakan alat bantu pemecah masalah matematika yang sangat ampuh. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau metode numerik ini merupakan sebuah pemecah masalah untuk formula atau persoalan matematika yang tingkat tinggi. Makanya itu metode numerik merupakan alat bantu pemecah masalah matematika yang sangat ampuh. Terus yang untuk poin kedua, di pasaran banyak tersedia program aplikasi numerik komersil. Nah, karena banyaknya tersedia program aplikasi numerik,
Jadi jika kita mengetahui tentang metode numerik ini, maka kita bisa lebih menjalankan aplikasi numerik komersil tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga, membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan poin yang kedua. Nah, jika di poin kedua terdapat sebuah persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan aplikasi tersebut, maka kita mau tidak mau harus mempelajari persoalan tersebut dan kita sendiri membuat program komputernya tanpa harus membeli paket programnya. Oke, dan poin yang terakhir yaitu poin keempat, menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika. Nah, metode numerik itu bisa dibilang dia itu menyederhanakan persoalan menyederhanakan persoalan atau formula sebuah matematika yang sulit menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah, seperti itu. Baik, untuk poin yang kelima yaitu tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu ada namanya pemodelan. Pemodelan yaitu sebuah tahap di mana kita mengambil sebuah persoalan dari dunia nyata, lalu kita modelkan dalam bentuk matematika. Untuk tahap yang kedua yaitu penyederhanaan model. Nah, penyederhanaan model itu kadang-kalanya di tahap yang pertama kita terlalu mengambil sebuah persoalan secara spesifik, sehingga jika kita ingin menyelesaikannya dalam bentuk persoalan matematika itu jauh lebih rumit. Oleh karena itu, kita harus menyederhanakan model tersebut dengan cara menghilangkan beberapa faktor atau variabel perubahannya. Terus yang ketiga, formulasi numerik. Setelah modelnya disederhanakan, langkah selanjutnya itu formulasi numerik. Formulasi numerik itu kita tahapan yang di dalamnya itu kita tentukan metode numerik seperti apa yang akan digunakan untuk persoalan matematika yang kita akan selesaikan. Terus yang keempat, pemrograman. Tahapan yang keempat ini bagaimana caranya kita dari yang tahapan ketiga, formulasi numerik, kita ubah ke dalam bentuk bahasa pemrograman yang kita kuasai. Dan yang tahapan kelima, operasional. Setelah formulasi numeriknya diubah dalam bentuk bahasa pemrograman, langkah selanjutnya itu operasional, yaitu menguji sebuah data uji ke dalam formula yang sudah diubah dalam bentuk bahasa pemrograman. Dan langkah terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu langkah untuk menginterpretasi hasil dari operasional. Nah, hasil operasionalnya itu dari formulasi pemrograman yang sudah diuji dengan menggunakan data yang real, sehingga setelah diuji dengan data real di sini di operasional, maka dievaluasi itu dijelaskan secara detail lagi hasilnya. Lanjut ke poin yang keenam yaitu peran ahli informatika dalam metode numerik. Nah, di sini untuk yang tahap 1 dan 2 melibatkan para pakar di bidang persoalan yang bersangkutan. Kita ambil contoh untuk persoalan di teknik sipil, maka para pakarnya itu berarti orang-orang dari sipil. Nah, untuk yang kedua, orang informatika baru berperan pada tahap 3, 4, dan 5. Nah, tahap 3, 4, dan 5 yaitu yang ini, yang formulasi numerik, pemrograman, dan juga operasional. Sedangkan yang untuk yang para pakar tadi yaitu mereka ya pemodelan dan penyederhanaan model. Oke. Dan yang tahap yang keenam yaitu memerlukan kerjasama informatikawan dengan pakar bidang bersangkutan, yang dimana tahap yang keenam yaitu evaluasi. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu poin yang ketujuh, perbedaan metode numerik dengan analisis numerik. Metode numerik dan analisis numerik adalah dua hal yang berbeda. Metode adalah algoritma, menyangkut langkah-langkah penyelesaian persoalan secara numerik.
Sedangkan analisis numerik adalah penerapan matematika untuk menganalisis metode. Dalam analisis numerik, hal utama yang ditekankan adalah analisis galat dan kecepatan konvergensi sebuah metode. Metode numerik berarti cara menghitung menggunakan angka-angka, teknik yang bisa dipakai menggunakan formula tertentu, agar persoalan matematika bisa dipecahkan dengan hitungan biasa. Penggunaan tanda tambah, kurang, bagi, dan kali untuk menyelesaikan operasi perhitungan matematikanya. Analisis numerik adalah bidang dalam matematika dan ilmu komputer yang mempelajari metode dan algoritma untuk memecahkan masalah matematika dengan menggunakan komputasi numerik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dan perkataan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.